kenalin, nama aku Aura Fitra, biasa panggil Ola. Aku dari mahasiswa Telkom dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nurhaidar. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual S1 FIK. Oke. Perkenalkan nama saya Nefis Fikri dari program S1 Sistem Informasi. Perkenalkan nama aku Nailul Izzah, bisa dipanggil Nailul. Hari ini saya wawancarai teman saya. Dipertanyakan apakah perguruan tinggi itu udah memberikan bekal yang cukup tentang Pancasila. Saya rasa sudah cukup sekali ya. Kebetulan saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Di semester 1 saja saya sudah ada materi tentang kewarganegaraan. Lalu di semester 2 saya juga ada materi tentang pendidikan Pancasila. Itu kalau bisa ditotal itu ada sekitar 4 SKS. Dan kita fokusnya lebih kayak ke sana sih, kayak ke Pancasila itu penerapannya sehari-hari kayak gitu. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat cukup sih dari perguruan tinggi udah ngasih kayak gitu. Tergantung ya, karena pergaulan juga kita tidak bisa menakar, ada yang baik dan buruk, bagaimana kita menanggapinya aja. Kalau menurut aku ya, sebenarnya kan balik lagi ke kampus masing-masing ya. Kalau di Telkom University kita punya matkul atau mata kuliah Pancasila, di mana itu menjadi salah satu pondasi atau dasar landasan dari bahwa Telkom itu juga peduli gitu terhadap Pancasila dan kewarganegaraan mahasiswanya gitu loh. Jadi kayak menurut aku udah cukup sih dengan adanya mata kuliah itu gitu. Menurut aku dengan penerapan dari apa yang aku dapat dari pengalaman aku, bisa membuat diri aku tuh semakin berkembang, mau sebagai mahasiswa, mau sebagai warga negara dari Indonesia sendiri, bahkan juga bisa membuat aku semakin berkembang dalam suatu hal pekerjaan mungkin di kedepannya. Karena kan dengan cara kita mengikuti nilai-nilai Pancasila juga menjadi hal positif buat kita juga. Terus juga kita bisa jadiin semua itu menjadi skill untuk nanti pekerjaan kita. Paling banyak juga sih dampaknya, mungkin dari segi itu juga termasuk dampak besar juga buat aku soal mahasiswa. Lumayan berdampak secara kita bersosialisasi, bermusyawarah dengan pekerjaan kita sekarang lah gitu. Kalau dari aku pribadi ya mungkin penerapan nilai Pancasila di kehidupan aku lebih ke, kan ada 5 ya fokusnya, mungkin lebih ke persatuan dan kesatuan kalian. Oh iya, apalagi kita di mahasiswa ini tentu latar belakangnya beda-beda kan ya, tentu aja ada yang dari Sulawesi, Sumatera, Jawa. Aku sendiri kan dari Jakarta, berteman pun dari seluruh Indonesia lah bisa dibilang gitu ya. Relasinya banyak. Iya, boleh lah. Jadi dengan persatuan itu, dengan mengamalkan nilai Pancasila persatuan itu, makanya kita bisa menjalin relasi yang lebih baik dengan tidak membeda-bedakan latar belakang suku, ras, agama maupun yang lain-lainnya gitu sih kan. Keren banget. Ada dalam kita bagaimana kita cara bersosialisasi, bermusyawarah, terus ya dengan lingkungan sekitar lah. Kalau mau menerapkan secara langsung saya rasa masih kurang ya. Cuman kalau memang itu terrealisasikan mungkin akan sangat berdampak gitu. Kayak tadi yang saya bilang, misalnya kita nerapin aja deh sila pertama kayak ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa nggak bakal ada tuh mahasiswa-mahasiswa yang ya sorry itu saya kayak mokel gitu, kabur dari kelas gitu, karena dia punya tanggung jawab untuk kelas gitu kan. Terus juga setiap, mungkin saya kan kebetulan beragama Islam ya, setiap azan ya pasti para mahasiswa atau mahasiswi pasti melaksanakan ibadah gitu, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk agama lain gitu. Itu baru sila pertama. Bagaimana kalau sisa 4 sila lagi gitu kok diterapin? Cuman pada kenyataannya saya belum merasakan dampak yang signifikan ya, karena saya rasa tuh kebanyakan mahasiswa tuh merasa kayak walaupun udah diberi 2 mata kuliah gitu ya, di saya ya bakal 4 SKS,
Cuman mereka masih memandang sebelah mata gitu tentang Pancasila. Kayak gitu sih menurut saya. Mungkin kalau dari aku, dengan aku menerapkan tadi kayak persatuan kesatuan, tentu aku bisa menjadi berteman gitu, memiliki pertemanan yang lebih luas dengan tidak cuma berdasarkan suku yang sama. Misalkan aku dari Jakarta, aku cuma temenan sama orang Jakarta kan, nggak kayak gitu. Terus juga keadilan sosialnya juga, jadi kita bisa adil dengan semuanya, kebersamaannya juga, kurang lebih kayak gitu sih Kak. Tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di masa sekarang menurut aku yang paling tantangan besarnya itu dari pengaruh budaya luar yang secara mudah buat masuk ke negara kita tanpa disaring. Tantangan terbesar ya, kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke keyakinan dan rasa dari orangnya itu akan nilai Pancasilanya sendiri, apakah dia sudah mendalaminya atau belum gitu loh. Karena kayak ada orang yang mungkin dari didikan dari awalnya tentang Pancasila ini kurang gitu ya Kak. Jadi kayak lebih ke keadilannya, kebersamaannya, kemanusiaannya itu yang kayak masih kurang akan kesadaran akan hal tersebut gitu sih Kak. Keadilan sosial, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendorong pemerataan, kesejahteraan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat saat ini. Oke, kalau dapat menyelesaikan masalah sosial mungkin lebih kayak kita ambil sila kelima aja deh ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Sekarang kita bisa nggak ngerasakan keadilan gitu, gimana bukan cuman uang yang bicara, bukan cuman masalah kita kenal sama siapa gitu, kita bisa nggak merasakan keadilan. Kalau saya rasa masih belum bisa ya gitu. Nah itu saja sih contoh yang paling simpelnya. Kalau memang mau dicontohin lagi mungkin kayak seberapa peduli nggak sih mahasiswa kampus dengan mahasiswa yang lainnya gitu, yang mungkin dia belum kenal cuma mungkin sama-sama dari satu kampus yang sama. Saya rasa masih kurang banget gitu. Nah di situ belum ada nilai persatuan Indonesianya menurut saya sih. Mereka mungkin peduli, tapi mungkin peduli ke yang sudah kenal atau mungkin yang sama daerahnya gitu. Nah itu jadi PR juga untuk ya dari kita, mungkin dari dosen-dosen, gimana caranya biar mereka itu bisa peduli satu sama lain gitu, dan menghilangkan yang tadi tidak ada kasta-kasta gitu di kampus. Kayak gitu sih menurut saya. Contoh konkret yang biasa aku terapin sebagai dari nilai-nilai Pancasila ke tugas aku sehari-hari selama mahasiswa, yang aku bilang tadi dari segi diskusi sama kelompok, termasuk juga kan ke nilai-nilai Pancasila dalam hal nasional. Jadi dengan cara diskusi terus saling bantu satu sama lain. Kalau menurut aku sih lebih kayak ke orang-orangnya sih yang harus melek duluan gitu. Kan sebenarnya nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri sudah bagus-bagus banget ya. Yang pertama kita kan disuruh agama kita masing-masing ya, ketuhanan yang Maha Esa. Terus keadilan yang beradab gitu, yang berarti kita tuh harus adil ke semua orang gitu. Ya harapannya semoga orang-orang banyak menerapkan ilmu Pancasila karena itu sangat ngaruh untuk kedepannya. Gimana ya untuk masa depan kita juga lah, dengan cara misalnya pekerjaan atau menerima klien-klien seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nika Azrianda. Nama aku Maulana Sabita Sajid. Perkenalkan, nama saya Alifa Fauzia Ahsan dari kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dita Salviana Rahman. Kita dari S1 Teknologi Rekayasa Multimedia.